Selamat siang Pak Bandung. Perkenalkan saya Nasif Haidar Putrawibowo. Di sini saya akan menjelaskan terkait kontribusi pribadi saya terhadap TPK untuk kelompok NSS. Untuk kontribusi pada penulisan laporan, saya berkontribusi untuk yang pertama menulis dasar teori bab 2, kemudian yang berikutnya yaitu menulis bab 3 bagian analisis kebutuhan sistem, kemudian yang terakhir yaitu menulis bab 4 bagian arsitektur sistem, desain sistem, dan implementasi back-end. Sedangkan pada kontribusi implementasi sistem, saya berkontribusi pada inisiasi proyek Django. Kemudian saya juga berkontribusi pada perancangan endpoint API pada backend. Saya ikut membuat kode untuk program menggunakan framework Django. Kemudian berikutnya yaitu membuat endpoint WebSocket-nya. Yang terakhir yaitu menuliskan kode program untuk endpoint API pada backend. Berikutnya kita akan masuk ke dasar teori. Yang pertama yaitu sistem multimedia. Sistem multimedia adalah eh, sebuah sistem itu yaitu kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Sementara multimedia adalah sebuah media yang eh, bisa terdiri dari lebih dari dua. Namun pada koneksi ini untuk data seperti audio, video, animasi, dan yang lain sejenisnya. Jadi sistem multimedia adalah sebuah komponen-komponen yang saling bekerja sama agar bisa melakukan manipulasi data multimedia. Kemudian berikutnya itu rekayasa sistem yaitu proses eh, rekayasa atau proses engineering untuk menyusun atau membangun sebuah sistem mulai dari awal dibentuk hingga sistem tersebut pensiun. Kemudian kita akan lanjut ke yang berikutnya. Kemudian perangkat keras yang digunakan pada sistem baby cam monitor. Yang pertama ada kamera. Kamera berguna untuk rekam gambar, menangkap gambar yang nantinya akan di-share ke server. Kemudian berikutnya yaitu speaker. Ini tujuannya untuk memutar audio dari audio player. Kemudian yang berikutnya yaitu smartphone. Ini adalah piranti yang bisa digunakan oleh pengguna untuk membuka aplikasi. Keuntungannya yaitu bisa dibawa kemana-mana atau bisa disebut juga portable. Kemudian ada wireless router. Ini merupakan router yang sifatnya wireless. Jadi tidak pakai kabel dan bisa device-device yang terhubung ini bisa kemana saja tanpa terbatas oleh kabel. Berikutnya untuk perangkat lunak, yang pertama ada cloud computing. Cloud computing ini yaitu sebuah sistem distribusi yang mengenalkan model utilitas untuk pengelolaan sumber daya dari jarak jauh. Kemudian mesinnya adalah sebuah ilmu komputer pemrograman komputer yang membuat komputer dapat belajar sendiri dalam memahami konteks dan data. Mesinnya sendiri dibagi menjadi ada tiga, yaitu ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan ada reinforcement learning. Kalau supervised itu dia untuk data yang akan dipredik itu ada labelnya. Sedangkan untuk yang unsupervised itu nggak ada labelnya. Contohnya kayak clustering gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu reinforced learning itu jadi model yang awalnya belum tahu memiliki pengetahuan apa-apa, lama-lama dia dimasukkan oleh pengetahuan atau informasi atau data sehingga dia bisa belajar dari data-data yang masuk itu. Kemudian berikutnya ada CNN atau Convolutional Neural Network. Ini adalah sebuah model neural network yang memanfaatkan data untuk data matrix. Nah, di CNN ini dia ada proses yang pertama ada convoluting layer, ini tempat di mana layer untuk konvolusinya, kemudian berikutnya ada pooling layer, ini tempat untuk pooling. Kemudian terakhir nanti setelah habis dari pool akan masuk ke fully connected layer untuk segera mulai proses kalkulasi. Kemudian berikutnya yaitu IDE atau Integrated Development Environment. Ini adalah sebuah software yang digunakan untuk membangun sebuah program perangkat lunak atau sistem teknologi informasi. Keuntungannya dibandingkan dengan text editor biasa yaitu terdapat banyak tools yang mempermudah dalam proses pembangunan. Berikutnya yaitu protokol komunikasi. Yang pertama ada HTTP. HTTP adalah sebuah protokol komunikasi antara klien dan server dengan memanfaatkan request dari klien yang kemudian akan dikirimkan respon dari server kepada klien. HTTP berjalan di atas protokol TCP/IP.
keunggulan dari HTTP sendiri adalah keterandalannya, jadi datanya nggak akan hilang gitu. Kemudian berikutnya ada REST. REST ini adalah standarisasi dari protokol HTTP itu sendiri, terutama untuk API. Jadi REST ini memastikan bahwa ada separation of concern antara client dan server, kemudian memastikan bahwa komunikasi ini stateless gitu. Jadi scalability integrasinya akan menjadi lebih mudah. Kemudian terakhir ada WebSocket. WebSocket ini ia juga menggunakan TCP/IP dan ada antara client dan server. Bedanya yaitu jika HTTP dia memberikan request, kemudian server memberikan respon, maka koneksinya akan di-close. Tetapi WebSocket dia akan terus membuka koneksi itu, di keep alive sampai salah satu dari kedua belah pihak itu meng-close koneksinya. Jadi keunggulannya yaitu dia bisa melakukan transfer data secara real time terus menerus sampai ada yang melakukan disconnect terhadap koneksi tersebut. Kemudian untuk alat pengembangan ada 4 yaitu Django. Django ini merupakan sebuah framework web full stack yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Keunggulannya yaitu sudah terdapat fitur-fitur yang tersedia di dalamnya seperti admin, terus ada autentikasi, ada ada API juga, kemudian dia juga bisa ada WebSocket, terus dia juga ada ORM dan migration database. Kemudian berikutnya ada React.js. React.js ini adalah sebuah framework JavaScript untuk pengembangan front end web yang memudahkan dalam melakukan pengkodean untuk front end dibandingkan dengan HTML, CSS atau JS biasa tanpa framework. Kemudian yang berikutnya ada TensorFlow. TensorFlow ini adalah library untuk neural network. Ini dia ada macam-macam. Salah satunya juga ada CNN yang akan kita pakai di sistem BBK Monitor. Kemudian berikutnya ada YAMLet. YAMLet ini adalah library untuk melakukan transfer learning pada pre-trained model untuk prediksi suara. Jadi kita akan menggunakan library YAMLet sebagai model yang kita gunakan untuk prediksi suara bayi. Kemudian lanjut ke bab berikutnya yaitu bab 3 untuk analisis kebutuhan sistem. Itu yang pertama untuk kebutuhan fungsionalnya yaitu sistem dapat menampilkan video real time bayi. Kemudian sistem dapat memberikan notifikasi ketika bayi sedang menangis. Kemudian sistem dapat memainkan lagu untuk menenangkan bayi. Kemudian sistem dapat mengelola video dari laptop pada sebuah cloud server. Kemudian untuk kebutuhan non fungsionalnya pertama dari aspek availability yaitu si baby call monitor harus mampu bekerja ketika dibutuhkan oleh orang tua, yaitu ketika waktu orang tua itu tidak berada di dekat bayi. Kemudian yang berikutnya itu reliability. Baby call monitor harus memiliki downtime sesuai 1% dari total nyala sistem. Kemudian berikutnya yaitu performance, yaitu baby monitor memiliki akurasi minimal 90% dalam memprediksi suara tangisan bayi. Kemudian berikutnya itu interoperability. Aplikasi web dari baby care monitor harus bisa diakses melalui HP dan juga PC atau laptop. Lalu berikutnya ada desain sistem. Jadi di sini ada deployment diagram, dia ada terdiri dari 4 node. Yang pertama ada node untuk klien tempat bayi, kemudian untuk user kliennya ini ada di front end server. Jadi si klien ini terhubung terhadap uh, front end server yang di host di Vercel. Kemudian untuk backend-nya sendiri akan di-host pada Google Cloud VM instance yang telah disediakan oleh ITB. Jadi dalam ini ada Django Server dan juga ada model machine learning-nya. Kemudian berikutnya ada 4 layer diagram. Jadi yang pertama ada perception layer, ini ada microphone, kamera, dan audio player. Kemudian berikutnya ada communication atau network layer. Jadi ini terdiri dari HTTP, WebSocket, dan Wi-Fi. Kemudian berikutnya ini ada middleware layer. Jadi middleware layer ini ada satu yaitu VM instance dari Google Cloud Platform. Kemudian berikutnya ada application layer. Ini ada Django, ada React, ada TensorFlow. Django ini sebagai backend-nya, kemudian React ini sebagai front-end-nya, kemudian TensorFlow ini sebagai model machine learning-nya. Mereka semua saling terhubung melalui protokol HTTP dan WebSocket. Selanjutnya kita akan membahas terkait arsitektur sistem yang digambarkan melalui diagram konteks sistem.
Di sini yang di tengah itu yang bulat merupakan baby care monitor atau sistem yang kita buat. Kemudian ada 5 entitas di sini. Pertama ada user client, kemudian ada web kamera, kemudian ada audio player, kemudian ada speaker, kemudian yang terakhir ada microphone. User client ini dia akan memberikan input berupa berkas audio ke sistem. Kemudian sistem akan memberikan output berupa data frame stream recording web kamera serta notifikasi. Kemudian untuk web kamera sendiri dia akan memberikan input berupa data frame stream recording web kamera ke sistem. Kemudian mikrofon akan memberikan input berupa input audio. Selanjutnya BBK Monitor sendiri akan memberikan output berupa bekas audio kepada audio player. Kemudian audio player akan menggunakan bekas audio tersebut untuk memutar rangkaian bit signal sebagai output kepada speaker agar bisa diputar. Kemudian untuk desain sistem berikutnya yaitu melalui data flow diagram ini bisa dilihat sendiri, ada yang di tempat bayi, ada user client, sama ada cloud servernya. Jadi di tempat client bayi ini dia akan mengirimkan uh, saya berkomunikasi dengan backend itu melalui dua endpoint yang telah ditentukan. Kemudian untuk user client sendiri berkomunikasi dengan backend melalui 4 endpoint yang ada. Jadi cara user client dan tempat bayi saya berkomunikasi yaitu dengan menggunakan backend sebagai perantara dan melakukan logic bisnis dan komputasi seperti model machine learning-nya. Berikutnya yaitu terkait use case dari sistem. Jadi di use case dari sistem ini ada 3 dan aktornya hanya pengguna. Yang pertama yaitu use case mengganti lagu. Di sini use case ini bertujuan untuk mengganti lagu yang akan diputar sebagai lagu penenang. Kemudian berikutnya yaitu mengalihkan hidup dan mati kamera ini untuk menyalakan atau matikan toggle on off dari kamera. Kemudian berikutnya yaitu menonton siaran kamera. Jadi di client UI-nya di front end itu dia bisa menonton streaming dari kamera melalui layanan streaming yang ada di web. Jadi dia bisa nonton secara langsung. Kemudian berikutnya yaitu implementasi API. Jadi implementasi dari API backend menggunakan framework Django. Untuk penjelasan poin yang terdapat pada API akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lalu untuk repository dari API tersebut dapat dilihat pada link video berikut, bisa dilihat di layar ini. Kemudian ini adalah API endpoint-nya. Yang pertama ini yaitu mendapatkan hasil prediksi audio yang dikirimkan melalui mikrofon. Ini metodenya POS. Kemudian untuk root-nya ada di cloud server-nya. Untuk root-nya itu yaitu API/audio prediction. Ini untuk parameter dari request-nya. Ini bisa lihat sendiri ada file base yang berisi format file WAV. Kemudian ada yang string 64 untuk mengirim data WAV-nya dalam bentuk base 64 string. Kemudian responnya ya ini hasil prediksi, durasi audio, dan uh, lagu yang sekarang ada di backend. Kemudian berikutnya yaitu mengirim dan menerima data frame video dalam format encoding JPEG. Ini metodenya get. Ini mungkin protokolnya pakai WS, jadi kita pakai WS titik slash slash ini. Terus untuk headernya sendiri akan berisi content type itu JSON. JSON ini nanti akan memiliki key yang akan diisi yaitu untuk frame dari videonya. Jadi dia akan mengirimkan frame tersebut ke server. Kemudian listener yang menerima message tersebut akan menerima frame-nya. Kemudian berikutnya mengganti lagu penenang yang akan diputar. Ini metodenya post. Kemudian untuk root-nya berada di API/song. Ini dia akan mengirimkan file atau judul lagu yang akan diganti. Jadi jika ada di server dia akan ganti lagunya ke lagu yang diinginkan melalui request ini. Kemudian berikutnya yaitu mendapatkan lagu yang akan diputar. Jadi ini di bagian tempat bayi dia akan melakukan get ke API song juga, tapi dia metode get kalau yang sebelumnya kan post. Dan ini dia cukup melakukan get tanpa perlu ada bodinya. Dan itu dia akan mereturn file audio lagu penenang yang akan digunakan. Cukup sekian pemaparan saya terkait kontribusi saya dalam pengerjaan tugas proyek dalam kelompok NSS yaitu BBK Monitor. Terima kasih telah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat.